Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, bertemu lagi dengan saya Budi. Kali ini kita akan membahas tutorial tentang cara untuk membuat intro seperti Ruang Guru. Dalam tutorial ini, kita akan menggunakan dua aplikasi. Yang pertama itu, yang wajib dipunya itu adalah PowerPoint, dan tentu kita sering menggunakannya. Nah, untuk yang kedua, ini tidak mesti dengan menggunakan Filmora, bisa dengan menggunakan software editor video yang lain. Nah, jadi dua aplikasi itu, Filmora dan PowerPoint. Adapun untuk PowerPoint memang sebetulnya tidak mesti juga ya, kalau misalnya tidak ingin mengedit warna dan sebagainya. Jadi misalnya hanya ingin mengganti teks saja, itu bisa cukup dengan menggunakan Filmora saja atau menggunakan software editor video yang lain. Misalnya di KineMaster. Nah, bagaimana cara-caranya? Langsung saja kita menuju ke slide PowerPoint terlebih dahulu. Untuk membuat intro seperti Ruang Guru, di sini kita akan jelaskan dua cara. Cara yang pertama adalah cara yang langsung. Jadi sobat bisa gunakan template yang langsung ya, ada nama filenya template intro Ruang Guru langsung. Jadi kita masukkan caranya setelah sobat download filenya yang ada di deskripsi ya. Kemudian sobat buka aplikasi video editingnya, misalnya KineMaster atau di sini kita gunakan Filmora. Kemudian masuk dan cari di mana lokasi filenya, kemudian pilih yang langsung ini ya, import, kemudian masukkan ke timeline. Nah, kemudian geser timeline ke bagian pertengahan ya, boleh di sini, itu tergantung ya. Jadi di sini kita berkreasi lagi tapi secara langsung di aplikasi video editingnya. Nah, di sini tinggal memasukkan judulnya ya. Dan untuk memasukkan judul ini di KineMaster dan di Filmora tentu berbeda ya. Nah, misalnya kita gunakan yang kosong ya, yang tidak ada warnanya seperti ini, tidak ada. Jadi kita gunakan yang kosong saja. Nah, misalnya kita pilih yang ini ya, kita tarik langsung ke bagian yang kosong. Nah, muncul sebagai lapisan kedua. Nah, ini tinggal diatur kemiringannya ya, tinggal diatur jenis hurufnya pun demikian, ukurannya. Dan kalau misalnya ingin menghapus atau mengetik, merubah, diklik dua kali ya, double klik, kemudian hapus. Nah, seperti itu. Begitupun dengan animasi masuk dan keluarnya, itu bisa di setting di pengaturannya. Nah, ini kita segini dulu aja misalnya ya. Kemudian mau menambahkan lagi tulisan sebelah sininya, sama juga, masuk ke title untuk di Filmora ya. Kalau di KineMaster biasanya juga di teks juga sama. Kemudian pilih yang all supaya pilihannya bisa lebih banyak gitu. Boleh pilih yang barusan juga ya, atau cari yang lain, atau yang barusan juga bisa sambil diganti nanti teksnya. Nah, misalnya tarik lagi ya. Nah, untuk memasukkan teksnya itu di beberapa lapis ya. Jadi tidak di sini atau di sini. Nah, tapi kita beberapa lapis ya, supaya teksnya nanti bisa kita perpanjang durasinya. Begitupun dengan yang ini juga diperpanjang durasinya. Karena kalau tidak diperpanjang durasinya, kita contoh ya yang ini. Nah, misalnya yang ini, itu ketika habis durasinya ya, nah maka habis, hilang gitu. Seperti itu. Jadi kita berlapis ya. Teks pertama, teks kedua, teks ketiga.
kita posisikan juga, jangan lupa timeline-nya itu di bagian yang ada teksnya. Jadi walaupun kita klik ini, kalau kita menyimpan garis yang merah ini di luar kotak teks ini, maka tidak akan muncul ya. Nah, kemudian kita coba double klik ya. Nah, di area tulisan ini, di sini sobat bisa memilih jenis huruf seperti itu ya. Misalnya yang ini, nah seperti itu. Misalnya channelku seperti itu. Untuk memiringkan itu posisinya di tengah ini, kemudian geser ke kiri ya. Itu untuk menarik atau memindahkan itu ambil posisi di garisnya, tapi jangan pas yang ada ini ya. Nah, jadi bentuk kursornya itu ada 4 panah seperti itu. Kemudian kita tambah lagi ya. Oke, teks juga, atau ini di copy paste juga bisa ya. Nah, kita ulangi lagi cara yang sebelumnya supaya lebih ingat. Nah, kita posisikan di animasi selanjutnya, misalnya mau di sini atau di sini gitu ya, supaya munculnya itu berurutan. Nah, kemudian ini belum muncul, maka geserkan yang warna merahnya ini. Nah, kita pindahkan. Misalnya ini materi ya. Oh, maaf. Ganti tulisan di sini, ganti ukuran di sini ya, seperti itu. Nah, nanti oke. Warna teks juga bisa diganti ya. Kita coba. Nah, seperti itu ya. Jadi itu cara yang pertama. Selanjutnya kita akan bahas cara yang kedua, yaitu kita edit teks di PowerPoint. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kita bisa leluasa untuk merubah warna ya. Nah, warna ini bisa kita rubah, dindingnya, lantainya, termasuk juga barang-barangnya bisa digeser-geser ya. Bahkan animasinya juga bisa dirubah lagi. Baik, kita lanjutkan untuk cara menggunakan template yang sudah saya bagikan untuk membuat intro seperti ruang guru. Nah, dengan adanya template ini, sobat bisa membuat intro video pembelajaran ya, mirip-mirip dengan ruang guru dengan cara yang relatif mudah ya. Cukup memerlukan PowerPoint yang ada di perangkat sobat. Nah, setelah terbuka PowerPoint-nya ya, tampilannya seperti ini. Di sini sobat bisa langsung ke slide 2 ya, atau juga di slide 1 bisa dirubah variasinya. Jadi saya perkenankan untuk merubah warna dan sebagainya, atau di sini bisa juga menempatkan animasi yang lainnya. Nah, kalau di sini kita langsung saja untuk merubah mata pelajaran, nama channel, dan judul lainnya, dan langsung kita masukkan ke dalam aplikasi edit video ya. Nah, misalnya di sini mata pelajarannya itu tinggal diganti ya, misalnya IPA kelas 6 misalnya. Kemudian nama channelnya misalnya maksudnya tinggal diganti-ganti saja ya, jadi mudah.
kemudian materinya misalnya sistem apa gitu ya, atau siklus air misalnya. Nah, misalnya seperti ini, dan itu cukup sudah bisa digunakan ya. Tinggal cara menyimpannya adalah klik file, nah kemudian pilih ekspor, kemudian create a video ya. Kemudian ini, judulnya misalnya ini ya. Tunggu beberapa saat ya sambil ini berjalan. Nah, kemudian kita buka, setelah selesai kita buka di folder yang dituju tadi. Nah, ini ya, kita lihat. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah ya. Ini intro untuk setiap pembelajaran itu berbeda-beda karena mengandung judul ya, hanya temanya sama, mirip gitu. Atau sobat bisa juga memodifikasi template ini dengan cara yang mudah. Misalnya di sini klik desain, kemudian varian warnanya kita rubah. Nah, maka otomatis ini juga akan ikut berubah ya, jadi variasinya gitu. Begitupun di slide 2. Jadi boleh jadi nanti setiap mata pelajaran itu berbeda-beda bentuknya. Nah, gitu ya. Dan kalau untuk merubah backgroundnya bisa di sini ya. Dua-duanya misalnya mau dirubah ya, karena harus sama backgroundnya. Nah, di format background, kemudian ini warnanya diganti ya sesuai keinginan. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah file videonya sudah kita dapatkan ini ya, kita masuk ke aplikasi edit video. Ini bisa di HP, bisa dengan KineMaster ya, atau bisa di Filmora, atau di editor video lainnya ya. Di Premiere Pro bisa, silahkan. Dan caranya juga sama, yaitu sobat tinggal memasukkan video ini, intro ya, ke dalam timeline ini ya. Nah, bisa langsung di drag seperti itu. Nah, untuk Filmora ya, biasa ada pertanyaan seperti ini atau tidak, itu tergantung dari settingan. Nah, ini maksudnya proxy file itu supaya ketika proses editing si video ini diperkecil sementara selama editing. Setelah di edit nanti pas fase ekspor, nah itu yang diekspornya itu adalah kualitas yang bagusnya, bukan yang kualitas hasil proxy ini. Nah, untuk mempercepat biasanya bisa pakai ini ya, atau tidak juga tidak apa-apa karena kecil ini videonya, kecuali durasinya panjang. Nah, itu proxy-nya bisa dinyalakan. Nah, setelah ini masuk ke timeline ya, di bagian video ini sobat bisa masukkan langsung video pembelajaran yang sudah direkam. Misalnya misalnya yang ini ya, tinggal tarik ke sini ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Atau bisa kalau di ruang guru ada template, bukan template, ada transisinya misalnya. Tapi untuk intro ini di ruang guru juga tidak menggunakan transisi dari intro ke materi, hanya antar materi biasanya ada. Nah, itulah cara untuk membuat intro video pembelajaran seperti ruang guru. Mudah-mudahan bermanfaat dan tutorial ini semoga bisa diikuti dengan mudah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk mengisi di kolom komentar. Jika tutorial ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya, sampai bertemu di video tutorial yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.